Selamat pagi yang terhormat kepada dosen pembimbing saya pertama, saya Pak Budi Purwoko STMT, dosen pembimbing kedua Bapak Muhammad Khalid Syafrianto STMT, dan yang terhormat juga kepada dosen penguji utama saya Ibu Insinyur Azwa Nirmala STMT, dan yang terhormat kepada dosen penguji kedua saya Ibu Wadania Mukhtar STMT. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil skripsi saya dengan judul analisis kestabilan lereng menggunakan metode slope measure rating di Bukit Penyiraman oleh saya selaku peneliti Primat Sensor Piston Pool dengan NIM D110115000. Latar belakang penelitian ini adalah ada sekitar 3 perusahaan tambang yang menambang di Bukit Penyiraman pada tahun 2017 di bulan September. Bukit Penyiraman mengalami longsor setelah hujan deras, tepatnya di lingkungan masyarakat rumah tangga atau RT 1, rukun warga 1, dan rumah tangga 5, rukun warga 3, Desa Penyiraman. Longsor yang terjadi sangat membahayakan bagi masyarakat yang bermukim di bawah kaki Bukit Penyiraman yang tidak jauh dari lokasi penambangan. Longsoran terjadi karena lereng bukit tidak stabil. Oleh karena itu, faktor kestabilan lereng perlu diperhatikan. Karena lereng yang stabil menyebabkan lereng menjadi aman dan kecil kemungkinan untuk terjadi longsor. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana kualitas massa batuan di lokasi penelitian saya berdasarkan klasifikasi massa batuan rock mass rating atau disingkat RMR. Dan yang kedua, bagaimana kondisi lereng dan tingkat kestabilan lereng menggunakan metode klasifikasi massa batuan slope mass rating atau SMR. Tujuan penelitian ini juga ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas massa batuan, dan yang kedua, untuk menentukan tingkat kestabilan lereng dan kelangsungan lereng. Metode penelitian yang dilakukan secara empiris, yaitu pengamatan dan penyelidikan lapangan untuk mengetahui kondisi daerah penelitian dan pengukuran secara langsung. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dari nilai RMR dan SMR untuk mendapatkan nilai kelas massa batuan dan kestabilan lereng. Yang pertama yang didapatkan di dalam kelapangan atau turun ke lapangan yaitu orientasi kedudukan kekar dan lereng. Kegiatan yang dilakukan di lapangan adalah pengukuran struktur geologi menggunakan metode scanline. Panjang scanline pun disesuaikan dengan kondisi setiap lereng yang ada, seperti memperhatikan ketidakmenerusan kekar, hingga ditentukan lereng pertama panjangnya 10 meter, lereng kedua panjangnya 7 meter, dan lereng ketiga panjangnya 7 meter. Lereng 1 dilakukan pengukuran sebanyak 35 kekar, lereng 2 sebanyak 30 kekar, dan lereng 3 sebanyak 35 kekar. Setiap kekar memiliki orientasi kekar strike dip, dan setiap lereng juga memiliki orientasi kedudukannya. Setelah melakukan pengukuran orientasi kedudukannya, selanjutnya dilakukan pengambilan data mengenai rock rating. Adapun untuk mendapatkan nilai rock mass rating ada 5 parameter. Yang pertama, kekuatan batuan utuh atau UCS, di mana untuk mendapatkan kekuatan massa batuan tersebut dilakukan terlebih dahulu grab sampling di lapangan. Masing-masing lereng memiliki satu sampel dan dipreparasi sesuai standar daripada uji lab. Pada penelitian ini dilakukan di lab Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan dimensi 5x5 meter, hingga tiap-tiap sampel batu yang telah dipreparasi telah dilakukan uji kuat batuan, diperoleh lereng 1, batuan lereng 1 24 MPa, lereng 2 19,84 MPa, dan lereng ketiga 19,2 MPa. Dengan masing-masing memiliki bobot nilai 2 sesuai pada tabel kekuatan massa batuan. Hingga dapat nilai deskriptif daripada
kualitatif batu tersebut yaitu lemah dengan range 5-25, bobot 2, dan itu satu kelas pada lereng 1, 2, dan 3. Ada deskriptif kualitatif lemah. Selanjutnya parameter kedua adalah rock quality distribution atau biasanya disingkat RQD, di mana untuk mendapatkan data dilakukan pengamatan langsung serta mencatat data kekar batu di lapangan. Untuk menghitung nilai RQD yang tidak menggunakan data bor, menurut Price and Hudson 1976 adalah sebagai berikut. RQD sama 100 dikali 0,1 kali lambda itu kekar per meter ditambah 1, hingga seperti ditunjukkan pada tabel, rata-rata daripada RQD total pada lereng 1, 2, dan 3 tertunjuk atau tertampil pada tabel sebesar 939,35% untuk lereng 1, lereng 2 649,83, dan lereng 3 633,70, yang dimana tiap masing-masing RQD total dibagi sesuai panjang skenanya. Panjang skenan pertama, lereng pertama adalah 10 meter, panjang skenan lereng 2 7 meter, panjang skenan 3 7 meter. Dan didapatkanlah RQD rata-rata daripada pembagian RQD total terhadap panjang skenan tersebut sebesar untuk lereng pertama 93,93%, lereng kedua 92,83%, dan lereng ketiga 50,45%. Hingga dapat dilihat pada tabel di bawahnya, lereng 1 dan 3 masuk pada kelas nilai RQD range antara 90-100% dengan keterangan sangat baik dan bobot nilai 20. Selanjutnya parameter ketiga yaitu pengukuran jarak kekar yang dilakukan pada tiap-tiap lereng. Adapun pada pengukuran jarak kekar adalah kekar pertama terhadap kekar kedua dikurangi sehingga didapatkan jarak diskontinuitas. Nah, ditampilkan pada tabel untuk lereng 1 total jarak total rata-rata kekar dibagi meter 8,61 meter, dan total data kekar 34, dan dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan A per B. A nya adalah sigma N kekar dibagi total data kekar, hingga lereng 1, 2, dan 3 memiliki nilai rata-rata jarak kekar antar kekar 0,20 meter untuk lereng pertama, 0,22 meter untuk lereng kedua, dan 0,20 meter untuk lereng 3. Dan kita plotkan pada tabel yang telah disesuaikan. Lereng 1 dan 2 masuk daripada deskripsi sedang dengan jarak antar kekar 0,2 sampai 0,6 meter, dan untuk lereng ketiga masuk deskripsi rapat 0,006 meter sampai 0,2 meter. Untuk lereng 1 dan 2 berbobot nilai 10, untuk lereng 3 bobot nilainya 8. Kita lanjut untuk parameter keempat, yaitu kondisi diskontinuitas, yang dimana kondisi diskontinuitas terdiri atas 5 parameter. Adapun parameternya adalah kepenuhan kekar, bukaan kekar, kekasaran kekar, materi pengisi, dan tingkat pelapukan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, lereng 1, 2, dan 3 untuk kemenerusan kekarnya di lapangan dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan meteran, didapatkan nilainya kurang dari 1 meter, sehingga bobot masing-masing lereng 1, 2, 3, 6. Untuk bukaan kekar tidak ada. Untuk kekasaran kekar halus, materi pengisi tidak ada tiap-tiap lerengnya. Dan parameter terakhir di kondisi diskontinuitas, tingkat pelapukan sedikit lapuk. Parameter terakhir untuk roughness rating adalah kondisi air tanah, yang dimana pengambilan data kondisi air tanah di lapangan dari hasil pengamatan langsung terkait kondisi air tanah yang ada pada lereng di lapangan dengan melihat dan meraba permukaan batuan, dan dapat disimpulkan bahwa kondisi air tanah pada tiap lereng itu kering atau dry. Maka pembuatan kondisi air tanah pada lereng menurut BNSG 1989 adalah 15.
Sehingga dilakukanlah pembuatan rock mesh rating yang dimana terdiri atas 5 parameter yang telah kita analisis. Untuk lereng pertama, nilai UCS-nya 24 MPa, RQD-nya 93,93%, jarak diskontinuitasnya 0,20 meter, kemunduran kekar 0,16 meter, bukaan kekar tidak ada, kekasaran halus, material pengisi tidak ada, tingkat pelapukan sidik lampu, dan kondisi air tanah kering, hingga dijumlahkan bobot dari 1 hingga 5 memiliki nilai sebesar 66. Untuk lereng 2, UCS bernilai 4 MPa dengan bobot 2, RQD 10,3% dengan bobot 20, jarak diskontinuitas 0,22 meter dengan bobot 10, kondisi diskontinuitasnya kemerusan kekar 0,2 meter, bobot 6, bukan kekar tidak ada, berbobot 6, kasaran halus bobot 1, material pengisi tidak ada, bobot 6, tingkat pelapukan sidik lampu, nilai bobotnya 5, dan parameter terakhir kondisi air tanah kering bobot 15. Dan dari 3, nilai daripada UCS 19,52 MPa, bobot 2, RQD 90,45%, bobot 20, jarak diskontinuitas 0,20 meter, bobot 8, kemunduran kekar 0,9 meter, bobot 6, bukan kekar tidak ada, bobot 6, kekasaran halus, bobot 1, material pengisi tidak ada, bobot 6, pelapukan sidik lampu, bobot 5, dan kondisi air tanah lereng ketiga, nilai kering bobotnya 15, dan total 64, sehingga masing-masing lereng dimasukkan pada tabel kelas rock mesh rating, yaitu masing-masing masuk dalam kategori kelas 2 dengan deskripsi batuan baik. Selanjutnya dilakukan analisis kinematik dengan analisis stratigrafis untuk mengatur tipe longsoran yang mungkin terjadi pada lereng, juga sebagai data input untuk menentukan nilai slope mesh rating, di mana lereng 1, 2, dan 3 telah didapatkan sesuai proyeksi stratigrafis, yang dimana untuk data yang dibutuhkan analisis stratigrafis adalah strike dip yang telah diambil dari kekar, yang dimana jumlah masing-masing kekar, lereng 1 35 data kekar, lereng 2 30, dan 3 30, didapatkanlah gambar proyeksi lereng 1 jenis tipe kelongsoran bidang, lereng 2 jenis kelongsoran bajingan, dan 3 jenis kelongsoran bidang. Untuk slope mesh rating dibutuhkan 4 faktor koreksi, di mana koreksi pertama adalah hubungan antara dip direction kekar dengan dip direction lereng pada lereng 1 dengan rumus AJ kurang AS, yang dimana AJ adalah dip direction kekar dan AS adalah dip direction lereng. Dip direction kekar lereng 1 105 dikurang 18 sama 87. Jadi keparalelan antara dip direction kekar dengan dip direction lereng pada lereng 1 sebesar 87 derajat dengan nilai bobot 0,15. Kemudian lereng 2 5 dikurang 8 28 dimutlakkan mendapatkan nilai 23. Jadi keparalelan antara tren perpotongan set diskontinuitas dan dip direction kekar pada lereng 2 sebesar 23 derajat dengan nilai bobot 0,40. Lereng 3 AJ kurang AS juga dengan nilai 359 kurang 223 sama dengan 136 dengan nilai bobot 0,15. Faktor koreksi keduanya adalah menerangkan hubungan sudut dip kekar sesuai dengan model longsoran, di mana model longsoran lereng 1 adalah bidang memiliki nilai 46 dengan nilai bobot 1,0, lereng kedua baji dengan nilai 32 derajat dan bobotnya 0,70, lereng 3 longsoran
bidang dengan nilai 33 derajat, nilai bobotnya 0,70. Faktor koreksi ketiga yaitu selisih dari besar kemiringan kekar dikurangi dengan besar kemiringan lereng, di mana lereng pertama memiliki besar kemiringan kekar 46 derajat dikurangi besar kemiringan lerengnya 40 derajat, hingga menghasilkan nilai 4 derajat dengan nilai bobot min 6. Lereng 2 memiliki besar kemiringan kekar 32 derajat dikurangi 35 derajat besar kemiringannya dan dimutlakkan memiliki nilai 3 derajat dan nilai bobot min 60. Untuk lereng ketiga memiliki nilai 33 derajat. Dan faktor koreksi 4 adalah metode penggalian, yang dimana lereng 1 dan 3 memiliki metode penggalian natural slope, yaitu kondisi lereng alami dan belum pernah tersentuh oleh tangan manusia dalam pembentukannya yang berupa singkapan dan memiliki bobot masing-masing 15. Sehingga hasil dari analisis dan pembuatan 4 faktor penyesuaian selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis pembuatan masa jenjang yang dikembangkan oleh Romana dengan rumus sebagai berikut. SMR sama dengan RMR tambah dalam kurung buka kurung F1 kali F2 kali F3 tutup kurung tambah F4. Untuk lereng 1 memiliki nilai RMR 66 dan dikalikan ditambah buka kurung 0,15 F1 nya 1,0 F2 dikali min 6 F3 tutup kurung ditambah 15 faktor 4 nya sehingga memiliki hasil 80,1 dan berada pada kelas 2 dengan deskripsi masa batuan baik. Kestabilan lereng stabil dengan kemungkinan bentuk terjadinya kelongsoran berupa blok. Untuk SMR lereng kedua dengan nilai RMR 66 ditambah faktor koreksi pertama 0,40 dikali faktor koreksi kedua 0,70 dikali faktor koreksi 3 min 60 tutup kurung tambah faktor koreksi 4 15 sehingga memiliki nilai sebesar 64,2 berada pada kelas 2 dengan deskripsi masa batuan baik. Kestabilan lereng di lereng kedua adalah stabil dan kemungkinan bentuk terjadinya longsor berupa abu. Untuk SMR lereng 3 RMR-nya adalah 64 ditambah faktor koreksi pertama 0,15 dikali faktor koreksi kedua 0,70 dan dikali faktor koreksi 3 0 ditambah faktor koreksi 4 15 sehingga memiliki nilai akhir slope mass ratingnya 79 berada pada kelas 2 dengan deskripsi masa batuan baik. Kestabilan lereng pada lereng ketiga adalah stabil dan kemungkinan bentuk terjadinya longsoran berupa blok. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah 1. Berdasarkan nilai bobot drop mass rating dari 5 parameter yang didapatkan di desa penyiraman pada tiap lereng 1, 2, dan 3 memiliki nilai total RMR sebesar 66, 66, dan 64. Pada nilai tersebut, masing-masing lereng termasuk dalam kategori kelas 2 yaitu deskripsi masa batuan baik. Kesimpulan kedua adalah berdasarkan analisis kinematik untuk mendapatkan jenis longsoran, lereng 1 memiliki kelongsoran dengan jenis kelongsoran bidang, lereng 2 memiliki kelongsoran dengan jenis kelongsoran baji, dan lereng 3 memiliki kelongsoran dengan jenis kelongsoran bidang. Dan kesimpulan terakhir yaitu berdasarkan klasifikasi slope rating tingkat kestabilan pada tiap lereng 1, 2, dan 3 memiliki bobot SMR sebesar 80,1 untuk lereng 1, 64,2 untuk lereng 2, dan 79 untuk lereng 3 yang berada masing-masing di kelas 2 dan kondisi lereng stabil, kualitas masa batuan baik, dan kemungkinan bentuk longsor berupa. Saran terhadap penelitian ini adalah setiap lereng dapat dimonitoring karena walaupun kelas masa batuan stabil tetapi kemungkinan longsoran berupa blok batuan. Saran yang kedua adalah lereng dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menganalisa faktor keamanan yang ada pada lereng tersebut dengan menggunakan metode yang lain. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian pemaparan sebuah hasil skripsi saya.